Pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta kembali hadir menemani Anda. Tidak terasa kita telah tiba pada pelajaran yang ke-9 dari sepanjang triwulan ini. Pelajaran ke-9 berjudul Yakub Sang Penipu. Kejadian 27 ayat 36 adalah ayat hafalan kita. Kisah keturunan Ishak, saudaraku, dimulai dengan persaingan yang negatif. Janji Tuhan atas hak kesulungan menjadi rebutan antara Yakub dan Esau, kedua anak Ishak. Walaupun kita tahu secara urutan kelahiran, Esau yang punya hak atas kesulungan dan berkat-berkatnya, tapi Tuhan menghendaki hal yang berbeda. Yakub pada akhirnya menipu Esau ayahnya untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Sudah barang tentu saudara ini tidak berkenan di hati Tuhan. Yakub harus melarikan diri ke kampung halaman ibunya karena Esau mengancam akan membunuhnya ketika ayahnya Ishak mati. Dalam perjalanan pengasingan ke rumah pamannya, Yakub mengalami banyak pengalaman pahit. Dia bahkan ditipu oleh pamannya sendiri untuk mendapatkan istri. Tapi Yakub pada akhirnya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa ketika Yakub meninggalkan Kanaan dengan tangan kosong. Namun ketika dia kembali ke tanah Kanaan, saudaraku, dia kembali dengan tangan yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pengalaman kehidupan Yakub dan Esau, ya, tentang janji berkat dan hak kesulungan mereka. Saudaraku, keduanya telah diajarkan untuk menghargai hak kesulungan sebagai satu perkara yang amat penting. Yakub adalah orang yang saleh. Kata Ibrani tam yang diterjemahkan oleh Alkitab tenang, ini adalah kata kerja yang sama untuk menjelaskan profil atau kepribadian Ayub dan Nuh sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak bercela. Tapi sangat disayangkan saudara, Yakub yang dikenal saleh justru menjadi tidak sabar untuk mendapatkan hak kesulungan dengan caranya Tuhan. Bagaimanakah cerita ini saudara dapat membantu kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam memenuhi segala janjinya atas hidup kita, sehingga kita tidak tergoda untuk melakukan sebuah tindakan atau skenario yang bertentangan dengan cara Tuhan untuk memenuhinya. Sangat disayangkan apabila kita yang dikenal saleh, namun pada akhirnya kita memiliki kepribadian penipu seperti Yakub karena ketidakpercayaan kita terhadap janji dan bagaimana cara Tuhan bekerja. Hal penting lainnya yang dapat kita renungkan dari pelajaran ini adalah pertemuan Yakub tentunya dengan Tuhan di tempat yang kemudian oleh Yakub dinamai Betel. Kisah Betel ada kaitannya dengan Menara Babel yang dulu kita pernah pelajari di pelajaran-pelajaran Sekolah Sahabat sebelumnya. Menara Babel dibangun manusia untuk menjangkau Tuhan yang ada di atas sana, di langit. Ini dibangun atas usaha manusia. Jadi manusia mau bikin akses untuk menjangkau Tuhan. Sementara Betel, ya saudara, Betel, Tuhan yang membuat tangga dari langit turun ke bumi untuk menjangkau manusia. Tangga ini yang mendirikan Tuhan, karena Tuhan berdiri di sana. Jadi Betel adalah lawan dari Babel. Betel adalah ungkapan dan simbol bahwa Tuhanlah yang membuat akses penyelamatan bagi manusia. Di tempat itu Yakub mendapatkan janji dan jaminan keselamatan dari Tuhan. Sehingga respons atas pengalaman itu, Yakub bikin janji sama Tuhan. Dia mau mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Saudara, kita perlu ingat bahwa ini dilakukan Yakub bukan untuk dapat berkat, tapi ini adalah respons atas rasa syukur karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Saudaraku, apakah motif kita ketika kita datang kepada Tuhan? Yakub mengoreksi kita agar kita punya motif yang suci, tulus, dan mulia ketika kita datang kepadanya. Bukan karena kita layak, saudara, bukan. Tapi karena kita ini tidak layak dan akhirnya dilayakkan, sehingga kita boleh datang dengan hati yang jujur dan penuh dengan ucapan syukur. Akhirnya sampailah Yakub di rumah pamannya Laban, bertemu dengan Rahel. Pertemuan pertama Yakub dan Rahel begitu atraktif dan produktif. Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Karena cintanya yang begitu luar biasa kepada Rahel, lihat saudara, sangat produktif. Yakub rela bekerja 7 tahun kepada Laban tanpa dapat upah. Akhirnya Yakub, saudara, menyadari bahwa dia ditipu oleh calon mertuanya. Bukan Rahel yang diberikan kepadanya, tapi Lea. Yakub melihat bahwa Laban memang telah menipu dirinya.
Sekarang Yakub akhirnya mengerti apa dan bagaimana rasanya menjadi korban penipuan. Tuhan mengajari Yakub tentang penipuannya sendiri melalui tipu daya Laban. Meskipun Yakub sebagai penipu tahu betul apa arti penipuan, dia terkejut ketika dia jadi korban penipuan. Dan akhirnya Yakub sadar bahwa penipuan itu salah dan membawa kerugian besar pada pihak yang telah ditipu. Saudara pernah ditipu? Tidak menyenangkan bukan saudara ditipu? Atau jangan-jangan saudara sedang menipu ini? Pelajaran ini saudara juga mengingatkan kita tentang betapa tidak adilnya dunia ini. Tapi kita dibuat untuk terus mau belajar percaya sama Tuhan. Ketika kita melihat banyak ketidakadilan terjadi, ketika kita melihat orang yang melakukan banyak kejahatan justru lolos begitu saja, dan hidupnya kok sepertinya penuh dengan berkat ya. Atau ketika kita melihat banyak orang yang tidak bersalah justru menderita. Terus bersama dengan kami dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit, kita akan lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran dalam kehidupan pengalaman iman Yakub di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.